Bismillah BMD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Iklima dengan NPM 200402009, mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Hamzan Wadi. Video ini berisi tentang mata kuliah Geografi Pengembangan Wilayah dengan dosen pengampu Ibu Baik Ahda Razula MSI. Video ini bertemakan tentang penolakan pembangunan KIHT Lombok Timur oleh sejumlah masyarakat. Pengembangan wilayah adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah melalui dukungan terhadap aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. KIHT adalah sebuah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau yang disediakan, dikembangkan dan dikelola oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau. Pembangunan KIHT ini merupakan salah satu pembangunan fisik dalam rangka mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat wilayah Pok Motong. Melalui KIHT ini terdapat 16 produsen rokok rumahan yang akan berproduksi dan tentunya akan mengangkat banyak tenaga kerja dalam industri ini. Persoalan pembangunan kawasan industri hasil tembakau atau KIHT NTB di eks Pasar Pok Motong, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur mendapat banyak penolakan dari warga sekitar. Sejumlah warga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri atau PT-UN. Menurut penggugat, lokasi tersebut merupakan lokasi padat penduduk yang tidak layak dijadikan sebagai lokasi industri dan tidak sesuai dengan tata guna lahan, karena dianggap dapat menimbulkan polusi, limbah industri, bahkan limbah suara dari mesin pabrik. Pada dasarnya, tujuan dilakukannya pengembangan wilayah adalah untuk pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, bahkan pemerataan pembangunan. Pembangunan KIHT Pok Motong tidak lain dibangun untuk memaksimalkan hasil tembakau di wilayah Pulau Lombok, sehingga kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan KIHT ini sudah mendapatkan izin dari Bupati Lombok Timur dan sudah melengkapi dokumen UPL atau upaya perencanaan lingkungan dan UKL atau upaya pengelolaan lingkungan, termasuk dokumen andalalin atau analisis dampak lalu lintas karena lokasinya yang dekat dengan jalan raya. Pihak KIHT telah menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan KIHT ini untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat terkait dengan dampak dari pembangunan KIHT ini. KIHT tidak menggunakan mesin besar yang menimbulkan polusi, kepalan asap, dan suara bising yang dapat mengganggu masyarakat sekitar. Keberadaan KIHT akan menjadi pembangkit perekonomian masyarakat Lombok Timur, khususnya yang ada di Pok Motong, dan akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan dirugikan, justru masyarakat akan diuntungkan dengan keberadaan KIHT ini. Setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan dilengkapinya dokumen-dokumen yang mendukung pembangunan KIHT ini, maka KIHT sudah resmi beroperasi sejak Januari 2023. Pembangunan KIHT ini diharapkan mampu menjadi suatu pengembangan wilayah melalui pembangunan industri dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan untuk meningkatkan produksi lokal masyarakat. Geografi memegang peranan penting dalam hal ini, salah satunya sebagai perencana dalam tata guna lahan. Tata guna lahan dalam KIHT ini dianggap sudah sesuai karena sudah berhasil mendapatkan dokumen UPL dan dokumen UKL. Di samping itu, salah satu tujuan dari didirikannya KIHT ini adalah untuk pengembangan wilayah. Dengan didirikannya KIHT di wilayah Pok Motong, maka wilayah Pok Motong akan dikenal sebagai wilayah industri penghasil tembakau oleh wilayah-wilayah lainnya. Hal ini tentu akan menjadikan wilayah Pok Motong lebih dikenal oleh wilayah lain yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya wilayah Lombok Timur. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah bagaimana seorang pemrakarsa dapat mensosialisasikan pembangunan yang akan dicanangkan di suatu wilayah kepada masyarakat, agar tidak terjadi miskonsepsi antara masyarakat dan juga pihak pemrakarsa. Sosialisasi kepada masyarakat ini dilaksanakan sebelum menyusun dokumen AMDAL, dokumen UPL maupun dokumen UKL. Karena pada dasarnya pembangunan merupakan salah satu cara untuk pengembangan suatu wilayah. Dan pada akhirnya pengembangan suatu wilayah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut. Jadi, agar tidak terjadi miskonsepsi antara pihak pemrakarsa yang akan melaksanakan pembangunan di suatu wilayah dengan masyarakat, perlu diadakannya sosialisasi terkait pembangunan tersebut kepada masyarakat sekitar. Karena masyarakat sebagai subjek dan juga masyarakat sebagai seseorang yang akan terkena dampak dari kegiatan tersebut harus mengetahui apa saja yang akan dibangun di lokasi tersebut.
sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat setidaknya bagi diri saya pribadi dan juga bagi pendengar pada umumnya serta bagi orang-orang yang akan melaksanakan pembangunan di suatu wilayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.